Teka-teki mengenai penyakit Olga Saputra akhirnya terjawab. Pihak Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan melalui Dr. Rubiana, seorang spesialis ahli syaraf yang menangani Olga, memastikan bahwa pasiennya menderita penyakit meningitis atau radang selaput otak. Saat ini Olga kami rawat dengan meningitis, tidak ada kanker otak, tidak ada saraf kejepit atau apa. Jadi kami rawat dengan meningitis. Alhamdulillah sakitnya Olga dari dokter udah dijelasin tadi. Pernyataan Dr. Rubiana itu sekaligus menggugurkan spekulasi yang telah beredar selama ini. Julia Perez seusai menjenguk Olga beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa penyakit Olga sama seperti yang pernah ia alami, yaitu menderita saraf kejepit dan akan dilakukan operasi pada hari Jumat minggu lalu. Enggak, udah beda. Dia udah sembuh. Kalau yang ini dia udah sembuh. Yang ini udah sembuh. Sekarang cuma ini sakit saraf kejepit. Aku pakai itu. Nah itu kan sebenarnya harus terapi. Aku harus ke Singapura. Nah orang stres, ini hantamnya nih ini saraf. Nah itu yang dialami Olga sekarang, saraf. Sama kayak aku percis kayak waktu itu, saraf juga. Tapi dia harus dioperasi. Oh dia harus di laser. Sekarang dia operasi. Selain saraf kejepit, sempat muncul selentingan kabar bahwa Olga telah terinfeksi HIV/AIDS. Enggak lah, emang Olga itu sakitnya. Maksud gini, lo orang yang nonton aja ngeliatnya juga tahu pasti ini anaknya bisa sakit. Orang kerjanya begitu, udah kayak kuda, pagi ada dia, siang ada dia, sore ada dia. Ya, maksudnya namanya kita kerja mulu, terus juga pola makan sembarangan, pasti akan sakit. Justru ini jadi contoh buat yang lain-lain, jangan kerja mulu, pikirin juga kesehatan. Jadi Olga kan bisa menjadi contoh juga buat teman-teman artis yang lain, sama teman-teman wartawan. Lu jangan nungguin berita mulu, istirahat, pulang. Beredarnya berita miring tersebut berkaitan dengan penolakan Olga untuk menjalani cek darah dan serangkaian pemeriksaan lainnya. Padahal menurut manajernya Mak Vera, Olga menolak untuk diperiksa karena takut dengan jarum suntik. Namun berkat kesabaran Dr. Rubiana, Olga akhirnya bersedia menuruti saran dokter. Waktu itu Olga memang menolak untuk pemeriksaan darah ataupun pemeriksaan apa yang kami sarankan. Alhamdulillah Olga akhirnya bersedia untuk sehingga kami sekarang sudah bisa menangani dengan penyakitnya. Olga kenapa nggak mau diperiksa darahnya waktu itu, kenapa? Karena dia takut jarum suntik. Gitu. Tadi kan udah dijelasin sama dokter Ruby, sama Mama, Billy nggak begitu tahu mengenai penyakitnya itu apa. Belum usai kabar mengenai Olga yang mengidap penyakit yang menyerang kekebalan tubuh itu, Senin kemarin muncul kabar kalau Olga mengalami koma dan harus mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU. Berita yang lagi-lagi dibantah dalam jumpa pers tanpa sesi tanya jawab hari Selasa kemarin. Apa karena masuk ICU itu, Mbak? Iya, puji Tuhan udah lewat masa kritisnya, sekarang masuk pemulihan. Mudah-mudahan dengan Olga betul-betul mau bed rest total, gak usah mikir macam-macam. Ini anak sebetulnya cuma karena takut gitu loh. Banyak pikiran aja, jadi karena orang sakit kan pikiran gak enak. Jadi itu menambah dia jadi badannya makin gak enak, makan juga jadi susah. Jadi lambungnya juga terganggu gitu loh, jadi muntah. Nah sekarang kalau misalnya dengan Olga tenang, tidak ada yang mengganggu, ya mungkin bisa doa sendirian, bisa ada waktu dengan tenang. Ya mungkin berbicara heart to heart sama Tuhan gitu kan, juga semua orang bolak-balik keluar masuk gitu. Mudah-mudahan besok sudah bisa dijenguk lagi. Saat ini keadaan Olga sadar ya, jadi mungkin pernah dengar dia koma. Olga tidak pernah koma. Kami memang merawat Olga saat ini di intensive care unit untuk observasi beberapa hari ya. Beritanya kan ngalur ngidul, ada koma, ada operasi, bohong semuanya. Selain membantah mengenai operasi saraf kejepit dan berita mengenai kondisi Olga yang sempat kritis, Mak Vera juga merawat mengenai pemberitaan yang terlanjur beredar, yaitu mengenai suntik untuk Olga yang besar biayanya cukup fantastis, yakni 300 juta rupiah untuk sekali suntik. Mak Vera tidak membantah mengenai besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Namun manajer Olga Saputra tersebut meralat bila suntikan dengan metode stem cell tidak dilakukan di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kalau untuk masalah suntik stem cell, sebenarnya Olga itu dilakukan itu bukan di dalam rumah sakit ini, di luar.
bukan di sini. Pondok Indah, Mak Vera melihat Olga mengalami kemajuan pesat. Yang menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan Olga sehingga terserang penyakit meningitis atau radang selaput otak? Kenapa Olga bisa kena meningitis? Mungkin karena Olga terlalu capek. Ya, dia bekerja begitu hebat, tidak pernah istirahat, makannya juga tidak baik, makanya dia mual, muntah, sakit kepala hebat, dan menyebabkan daya tahan tubuhnya menurun, sehingga Olga terkena meningitis. Beruntung Olga mau menjalani pemeriksaan darah dan serangkaian pemeriksaan pendukung lainnya, sehingga akhirnya dokter bisa mengetahui penyakitnya. Selain itu, kekuatan doa serta dukungan dari orang-orang di sekitarnya juga diyakini turut mempercepat proses pemulihan kesehatan Olga. Billy, terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan Olga sampai sekarang. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, berkat kalian semua, berkat kalian yang ada di rumah pemirsa, atas doanya, atas dukungan, atas supportnya, doa. Sekaligus Olga udah mendingan ya, Mak? Amin. Udah mendingan. Udah bisa makan di Udah sini. bisa makan, tadinya nggak bisa ya, Mak. Pokoknya makan aja deh, dia demen deh. Ya, sekali lagi Bisa pokoknya kontrol. intinya terima kasih banyak buat semua dari pihak keluarga Billy, dari dokter, berterima kasih buat semuanya. Itu aja sih.